Kangen. Belum ada 1 menit. Halo. Aduh. Semeru kalah. Semeru kalah, guys. Semeru kalah. Gue nggak nonton sih, belum nonton sih. Nggak tahu, nggak boleh nobar sih kayaknya. Nonton di YouTube-nya aja, guys. Nonton di YouTube-nya aja, guys. Iya, nonton. Yang mau nonton ROC, nonton ROC, nggak usah izin. Semeru kalah. Yaudah, kita setel lagu sedih dulu kali ya. Ini baju habis gereja. Jadi ya daripada gonta-ganti baju kan. 200 orang di sini, 2 juta orang di sini. Silahkan cek posan saya dulu, posan terbaru saya. Silahkan cek buruan cek sekarang. Nonton ini karena menghibur diri. Oh, jadi gue penghibur. Ini matiin aja deh. Yes, hashtagnya di X apa? Yes, Sanity. Lagi belajar masa nonton di ini? Belajar jangan buka TikTok lah. Apa belajarnya kalau kayak gitu? Vestnya beli di mana? Ini vest handmade. Dibikinin papa saya. Jadi waktu itu gue ngeliat di IG tuh ada siapa ya yang pakai ya? Kayaknya inspirasinya waktu itu announcement bukunya ini deh. Announcement bukunya makanya mikir. Siapa ya? Kalau nggak salah Kak Abigail deh. Apa ya namanya ya? Kalau announcement book tuh namanya apa sih? Kalau misalkan kita pokoknya tuh kayak di acara itu terus gue ngeliat bagus juga. Iya, book release gitulah. Bagus juga ya kalau batik tuh jadi kayak apa? Kalau dia tuh sleeveless. Terus gue mikir kalau jadi vest kayaknya bagus deh. Terus ya udah, gue request, gue minta tolong bikinin. Terus dibikinin. Thank you Atika. Kata potongan rambut terlalu panjang. Ini pendek nggak sih? Ini pendek nggak sih hitungannya?
Gimana kabar kalian guys? Duh, sakit mata sih pakai ini. Tapi gelap kalau nggak pakai. Kecilin. Spill tumbler. Nanti ya di TikTok ya, di channel WhatsApp ya. Gimana guys? Udah berapa hari nggak ini? Hari ini kasir dulu. Kita nyalain dulu kasirnya ya. Kalian mau nyala guys kasirnya guys? Kalian mau nyala kasirnya? Nah, kasir udah nyala, kasir udah nyala. Ini jadi dari hotel kan baru pulang kemarin malam kan. Jadi gue mikir, wah ini kayaknya gue bawa pulang nih ini air. Jadi ini air kamar ini. Ini air dari kamar. Jadi gue mikir supaya gue nggak usah beli air lagi, gue bawa pulang deh berapa. Jadi gue bawa air. Jadi ada 3 botol nih. Ada 3 botol gue bawa pulang, lumayan kan. Minum gratis kan. Ada update dunia apa guys? Jadi 3 hari ini tuh gue nggak gitu buka medsos sih. Nggak gitu buka medsos. Di sana tap water nggak diminum. Sebenarnya ada air filter, cuman gue kayak kalau bisa air kemasan, kayaknya mending air kemasan sih. Wih potong rambut ya, kenapa nggak botak? Masa botak guys? Masa botak? Kamu di Singapura lagi ngapain aja? Siapa yang ke Singapura? Gak ada yang ke Singapura. Outfit kamu udah keren-keren banget. Kalau masalah outfit itu lebih ke selera sih ya. Jujur gue kurang tahu kalau masalah outfit tuh gimana ya. Karena kalau outfit kan masalah selera. Dan kalau masalah selera emang udah jelas ya, saya seleranya bagus gitu. Jadi nggak tahu sih totalnya gimana. Karena emang seleranya orangnya bagus aja sih. Pertanda. Botol ungu janda. Aduh, gue pusing dah. Gue kemarin pas live terakhir, gue tuh bingung. Wah mati gue nih kagak. Gue belum nyalain, gue belum nyuci baju kan. Dalam hati gue mati gue nih. Bentar ya, coba kita nyalain dulu ya kasir ya, sebentar. Udah. Temani. Gue belum nonton ROC, jadi gue nggak tahu kalau kalian nanya apa.
Kalau di sawer joget, masa di sawer joget? Aneh gak sih? Apa? Cengkring terus? Semeru nggak tahu, nggak ada ini ya. Jer ya udah gitu dong, pesan itu dong, jangan joget ya kalau ada nyawer. Aneh sih, maksudnya menurut gua aneh sih kalau misalkan ada orang yang joget karena dia ada sawer. Menurut gua kayak aneh aja sih, aneh. Gua nggak bisa sih kayak gitu. Aneh maksudnya kayak ngapain kayak begitu. Ada yang cium tembok juga, cuman perkara dikasih 75.000 dia cium tembok. Aneh banget. Gue sih nggak sih kayak gitu. Menurut gue komennya jangan Semeru ke Elem ya udah gitu. Ya udah. Sampai ada gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya apakah karena kemarin kayang terus gue belum ini gue tuh selama berhari-hari ini sakit nih. Jadi kayak ini kadang kalau digerakin tuh sakit. Jadi gue nggak tahu nih. Kayak sakitnya tuh di sini. Nggak tahu, tapi ya kayaknya mungkin salah ini ya, tapi ya sakit sih. Entah karena waktu itu boxing terus ada salah apa, tapi nggak tahu sih. Kayaknya mungkin posisi kayangnya. Mungkin masuk akal kalau posisi kayangnya salah. Kita Atul baru saja memberikan 100.000. Sehat, yes. Makasih ya. Tapi maaf, di sini kita nih live-nya live serius ya. Kita nggak ada tuh kayak joget-joget gitu. Aneh. Nggak ada joget-joget. Ngapain lu joget? Hah? Ya nggak sih? Nggak ada, di sini nggak ada kayak gitu. Terima kasih Atul atas 100.000-nya. Semoga bisa menjadi berkah buat diri kamu ya Atul. Semoga live ini bisa menjadi manfaat ya. Bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Sorry man, this is character development. This is called character development. Sehat Tul. Gimana Tul? Udah ini belum Tul? Udah move on belum? Maksudnya kenapa ditepuk tanganin? Jangan ditepuk tanganin guys. Biasa aja. Nggak usah ditepuk tanganin. Maksudnya kayak ya udah biasa aja. Maksudnya ini baju biasa loh. Baju biasa. Jangan ditepuk tanganin.
Sawerianya nggak ada yang mau nanya yang bermutu gitu, tanya topik apa gitu yang bermutu. Gue ini loh, lagi belajar sejarah loh sekarang loh. Jadi biar nanti ke depannya bisa makin educate dan bisa jadi apa konten kreator yang makin bisa mengedukasi. Gila, hah? Keren gak sih? Keren gak sih? Jadi kita semakin bisa mengedukasi. Atul baru saja memberikan 100.000. Mirip Nicholas Saputra, yes. Nicholas Saputra. Coba tuh, bentar tuh. Guys, terima kasih ya untuk sudah datang ke live hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa kalian sudah mau menonton ya. Tapi ini bukan live Nicholas Saputra. Ini bukan live Nicholas. Kok lagunya ADC? Kok lagunya ADC? Aduh. Tapi ini bukan Rangga. Ini bukan Rangga. Bukan Rangga, guys. Emang kalian ini mikir ini Rangga? Serangga? Hah? Dibilang serangga? 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 Tapi ini bukan Rangga ya guys ya. Jadi kalian hati-hati. Bukan karena ada Saweria yang kayak begitu, bukan berarti ini Nicholas Saputra beneran. Yang ngepost foto komenannya itu cewek-cewek yang gatel. Ini ya saya, bukan Nicholas Saputra. Mirip wah. Tapi kalau masalah karisma ya, di sini kalau kita bicara dengan karisma, jujur emang kalau urusan karisma, jujur emang saya mirip Nicholas Saputra. Saya dulu waktu kecil emang di arsitektur UI, ya kemudian saya emang saudara dekat dengan Nicholas Saputra. Tapi ini beneran bukan Nicholas Saputra, bukan Jeffrey Nicole juga, bukan Lee Min Ho juga. Tapi ganteng banget sih, jujur ganteng banget sih. Hah? Kalian ngerasa gak sih kayak ini orang kok bisa ganteng banget? Hah? Kalian ngerasa gak? Gue jujur ngerasa kayak gitu. Kayak ganteng banget. Sampai orang tuh ngira gue tuh Nicholas Saputra. Atul aja ngira gue Nicholas Saputra. Dikira Nicholas Saputra, dikira Jeffrey Nicole. Next dikira siapa lagi? Lee Min Ho gitu. Hah? King Nas. Ya kan Tul, maksud gue gitu kan Tul. Sampai lu ngira lu lagi nyawer ke Jeffrey Nicole atau Nicholas Saputra. Tapi kalau Nicholas Saputra nggak buka saweran sih.
Iya nggak sih? Ini kalau Saputra nggak buka Saweria nggak sih? Mirip Kim Jong. Big Mo izin. Kenapa Yuki? Mirip Nasar. Bentar. Mirip Nasar. Hah? King Nasar yang dangdut itu. Masa sih? Saipul hamil. Ah, udah nggak ngaji lagi deh. Yaudah gue dengerin aja deh biar gue nggak dikira mirip sama Jeffrey Nicole atau Nicolas Saputra terus. Tapi emang gue jujur agak mirip sama Dion Wiyoko sih. Kalau dari segi gantengnya itu udah mirip. Segi ganteng udah mirip. Terus kalau dari segi fisik mungkin dikit lagi mirip Ganendra Bimo sih. Iya nggak sih? Ya nggak sih guys? Setuju nggak sih? Dari segi harta beda jauh. Sekarang beda jauh. Tahun depan 2 tahun lagi saya percaya nggak gitu jauh. Amin. Mirip Cha On Won. Cha On Won siapa lagi cuy? Sakit. Jadi gini. Jadi gue lagi belajar sejarah. Ya lagi belajar sejarah deh, seru nih belajar sejarah nih. Gue cukup menyesal dulu nggak belajar sejarah serius ya. Cukup menyesal dulu nggak gitu serius belajar sejarah. Tapi gue sedikit merasa ada sedikit kesalahan gimana guru-guru sejarah itu ngajar. Harusnya kalau menurut gue ya, sejarah itu harusnya bukan hafalan sih. Tapi cerita yang ada alurnya gitu loh. Ngerti gak sih? Dibanding kayak gue ngafalin contohnya apa ya? Aduh, gue gak ingat lagi kalau sejarah Indonesia. Gak gitu hafal semuanya. Contohnya konferensi meja bundar gitu. Gue gak perlu hafalin orangnya satu-satu bla 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 gitu. Tapi gue tuh tahu ceritanya dari awal. Jadi nanti pas udah nyampe di KMB, gue tuh udah hafal orang-orangnya siapa gitu loh. Jadi bukan ngafal mati gitu, ngerti nggak maksudnya? Betul. Jadi bukan hafalan gitu. Ya, jadi storytelling gitu. Gara-gara ngomongin sejarah, gue jadi baca, coba nonton VOC. Salah. Benar kan? Oh, coba. Yufi, guru sejarah, coba kita undang. Siapa tahu ada cerita. Coba dong request dong kalau mau join live-nya dong. Jadi gue merasa sejarah tuh seru sih. Bacaannya seru, terus kayak kita jadi lebih menghargai pemikir sih. Jadi menghargai pemikir. Lebih suka sejarah Indo atau sejarah luar? Dua-duanya suka sih. Tapi lebih suka sejarah kerajaan Roma
Itu seru sih, kayak mulai dari ya pokoknya kayak Roma, Yunani gitu-gitu. Itu seru sih. Pertama karena namanya keren-keren ya. Namanya keren-keren, terus kayak mereka tuh keren aja sih ceritanya. Kerajaan Indo juga seru. Gue suka banget dulu waktu SD ya. Baca tentang kerajaan Hindu-Buddha. Suka banget baca tentang kerajaan Hindu-Buddha. Dulu gue tuh paling dukung kerajaan Majapahit. Maksudnya dukung kayak anyway paling suka ya. Paling suka dari semua kerajaan Hindu-Buddha itu kerajaan Majapahit. Karena menurut gue keren. Ada ini kan, Gajah Mada kan di sana sama Hayam Wuruk. Benar nggak sih teman-teman? Jadi menurut gue waktu gue kelas 6 SD, pemikiran gue kelas 6 SD, keren juga ada orang namanya Gajah Mada gitu. Maksudnya nggak terpikir gitu kan. Biasanya nama temen gue tuh Anton, Robert, Budi, Allen. Tiba-tiba ada Gajah Mada. Ya kayak keren aja sih. Betul. Terus Majapahit kan ini kan salah satu kerajaan yang paling sukses kan. Jadi pas masuk SMP, gue tuh udah mulai benci sama sejarah karena nggak seru menurut gue. Waktu SD suka banget. Kalau guru nanya tentang sejarah kerajaan Islam, kerajaan Hindu-Buddha, itu pasti nanya ke gue. Maksudnya misalnya di depan papan tulis, terus misalkan ngelempar pertanyaan ke murid, itu pasti coba tanya saya. Nah kayak gitu. Karena emang jujur pinter banget kalau dulu ya. Jujur kalau dulu ya saya tuh pinter banget. Terus waktu SMP gue kurang tertarik, kurang minat gitu. Karena tiba-tiba langsung ke sini gitu. Jadi kayak atau mungkin ada sisi guenya juga yang kurang pinter ya waktu SMP ya. Karena waktu SMP kepintaran berkurang jauh. Terus waktu SMA apalagi? Waktu SMA benar-benar nggak peduli pelajaran selain Olim. Emang salah. Jujur salah yang itu. Tapi kalau nggak gitu ya nggak bisa menang. Ibarat Kevin Durant disuruh campur-campur. Lu campur ya, lu abis ini lu ngajar matematika. Ya nggak fokus dong main basketnya dong. Kamu vibes-nya anak IPS banget asli. Gimana ya? Mungkin kalau IPS kan stereotipnya anaknya yang goal gitu, yang sosialis, yang kafe mana malam ini ya kan? Cuman emang jujur ya saya kayak gitu sih orangnya, emang sosialis, terus juga culture banget. Terus juga kalau bisa dibilang ya, ini honest review. Ya saya itu bisa dibilang up to date banget anaknya. Anaknya juga style-nya juga bagus gitu, pintar merawat diri, bisa olahraga lagi. Maksudnya kayak lengkap banget gak sih? Lengkap banget kan? Lengkap banget gak sih teman-teman? Bagaimana aku bisa lupa? SN first love apa? Langsung astro. SMP paling suka pelajaran apa? SMP nggak suka belajar sih. Nggak suka belajar. Kau pernah ngeliat sejarah Islam? Pernah dong. Aduh, sejarah Islam tuh apa aja ya? Kerajaannya. Pokoknya habis kerajaan Majapahit kan, terus masuk. Kerajaan pertama apa ya? Samudra Pasai ya. Bener nggak? Samudra Pasai nggak sih? Maksudnya kayak gila ada orang sepintar ini. Pinter banget.
terakhir belajar berapa tahun lalu tapi masih ingat. Rame bener. Iya gimana maksudnya kan nggak usah tepuk tangan. Pinter kan tuh. Tapi mungkin coba dicangkeringin lagi tuh. Tapi masa kayak begitu? Masa muji ada ujung-ujungnya sih? Hah? SMP ranking nggak? Gue nggak pernah ranking. Nggak pernah ranking sekalipun. Nggak pernah masuk ranking. Serius, ngapain gue bohong? Karena nilai gue tuh jomplang. Gue dulu paling jelek nilai gue seni budaya sama sejarah. Tapi masuk nilai terendah enggak. Pokoknya kegendong sama nilai mata pelajaran inti. Karena menurut gue at that time itu gue nggak suka sama pelajaran lain selain kayak matematika, fisika, kimia gitu. Lu suka heart to heart? Iya. Jadi menurut gue tuh tipe orang yang kayak kalau menurut gue nggak penting gue nggak gue pelajarin. Nilai bahasa Indonesia gue juga jelek. Bahasa Indonesia gue kayak nge-stuck di 80-an deh, 80-an. Iya. 80-an gue. Untuk nilai bahasa Indonesia. Nilai terjelek di rapot kayak di bawah KKM sering sih. Waktu SMP 60-an juga pernah SMP. Nilai terbaik berapa? 100 dong. Masa nggak 100 sih? Hah? Masa nggak 100 teman-teman? Tapi itu cuma matematika sih, yang 100. Fisika nggak pernah nyentuh 100, kayak paling tinggi 90 berapa ya fisika ya? 97, 98. Iya. Tapi pokoknya yang bagus tuh di matkul yang di mapel yang gue suka doang. Pokoknya kalau gue nggak suka, gue nggak lihatnya, gue nggak minat gitu, gue buang, gue nggak peduli. Itu emang gue nggak tahu itu adalah kekurangan atau kelebihan, tapi gue bersyukur gue punya itu, gue punya kemampuan itu. Jadi kalau misalkan gue benar-benar suka, gue harus jadiin terbaik. Kalau misalkan gue nggak suka ya udah gue buang. Tapi kok pas Cryptaritum nggak main? Matematika itu bukan Cryptaritum doang. Mungkin ada bagian dari matematika yang Cryptaritum. Tapi kalau misalkan di sekolah atau di kuliah, matematika itu Cryptaritum tuh nggak ada. Kalau misalkan kayak trigonometri, kalkulus, gitu-gitu, baru. Karena Cryptaritum juga nggak kepake gitu, maksudnya di fisika gitu. Itu nggak kepake. Jadi ada manfaatnya sendiri aja kalau untuk Cryptaritum. Ya untuk logika kita aja sih. Aplikasinya mungkin di bidang lain ya, bukan yang di bidang fisika. Pernah masuk BK nggak? Pernah dong. Susah kimia atau fisika? Kimia. Gue suka kimia itu waktu kelas 10-11 doang. Pokoknya sampai kimia organik itu gue udah lepas tuh. Sampai kimia organik gue udah bingung tuh. Karena menurut gue agak susah sih ngafalin. Kayak contohnya kalau
pokoknya kan dia C sama H kan. Nah pokoknya itulah, kalau misalkan udah kayak gitu udah cara ngafalin namanya aja susah gitu. Gimana bisa ngerti gitu kan. Pernah terlambat sekolah nggak? Sering. Saya gue bukan murid panutan sih kalau di sekolah sih. Sering nggak ngerjain PR, sering nggak bawa, misalkan disuruh bawa apa gue nggak bawa, telat sekolah sering. Pokoknya dulu udah, kalau nggak salah dulu tuh seingat gue 7 kali tuh kalau terlambat tuh suruh pulang. Nah gue suruh pulang lagi. Jadi ya udah maksudnya ya udah pulang lah. Ada materi MTK yang nggak suka. Peluang gue kurang suka. Kombinatorika gue kurang suka. Gue paling suka aljabar. Ya aljabar gue paling suka. Terus tuh gimana, udah masuk mana bro? Ya udah masuk. Kalau lu suka nggak? Suka sih ya. Pernah dapat jelek kan? Pernah dong. Pernah ngerjain PR di sekolah pas lagi? Pernah dong. Jadi bangun pagi-pagi, datang ke sekolah, pokoknya 6:30 kan udah bel kan, 6:30 udah bel masuk. 6:30 udah bel, masuk sekolah tuh jam 5:50. Nah itu nungguin tuh temen. Kalau nggak kong kali kong dulu sama temen. Lu masuk pagi gak? Gue mau nyalin PR. Masa kayak begitu? Masa nyalin PR temen? Kenapa suka aljabar? Karena paling masuk akal aja sih. Enggak, aljabar nggak paling gampang sih. Menurut gue nggak paling gampang aljabar. Oh sama bahasa ya. Bahasa itu menurut gue penting banget ya. Dulu gue mikir kayak ngapain sih gue belajar bahasa kan. Maksudnya ngapain lu belajar bahasa Indonesia, lu belajar kalimat-kalimat setara, lu kalimat-kalimat ini. Beliau satu ini rajin live daripada teman-teman yang lain. Iya, kenapa emang? Karena gabut, iya karena gabut. Gue bingung gitu, nge-live dibilang live terus, nggak nge-live bilang hilang. Maksudnya apa pentingnya kalian ngomong kayak gitu? Maksudnya kayak tau lah. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya gue nge-live ya kapanpun gue mau gitu. Nggak, maksudnya bingung aja, maksudnya apa ya? Pertama, kalau orang itu nge-live terus kenapa? Kalau orang itu nggak nge-live terus juga kenapa gitu? Maksudnya aneh aja sih. Gue nggak tersinggung nggak apa, cuman wondering aja. Sejarah ya. Gue lagi belajar sejarah. Kalau yang berapa hari ini belajar sejarah Kristen sih. Belajar sejarah kekristenan sih. Jadi ngomongnya gimana ya, selain sejarah kekristenan gue belajar sejarah
Gue lagi suka baca Alexander the Great. Ada yang ngikutin nggak? Alexander the Great. Jadi menurut gue seru aja sih dan keren ya. Maksudnya gue jadi belajar juga gitu dari orang-orang itu tuh. Gue jadi belajar kayak contohnya ya. Ini gue baru belajar kayak 40 menit 50 menit kali ya. Tapi ini yang gue tahu kayak Alexander the Great itu kan dia kan mimpin kayak kerajaan gitu kan. Nah terus dia itu pendekatan kalau orang zaman dulu tuh kan, kalau misalkan lu jadi raja nih, lu pengen nguasain daerah, misalkan lu orang UK, lu mau, jangan UK bilangnya, apa, lu orang di daerah Europe, lu mau invasi, lu mau ke misalkan ke Timur Tengah atau ke Asia mana, lu tuh langsung perang gitu kan, langsung perang. Setelah lu berhasil naklukin, maka daerah itu jadi kekuasaan lu kan. Nah dari yang gue baca ya, tapi ini kalau misalkan menurut kalian salah nih, kasih tahu aja ya. Karena siapa tahu gue salah juga, karena gue baru belajar singkat banget, jadi mungkin ada misinterpret juga. Jadi dia itu percaya bahwa kalau lo mau nguasain daerah, cara terbaik itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang halus. Jadi lo bikin orang-orang itu tunduk kepada lo bukan karena mereka terpaksa, tapi karena memang mereka mau. Gitu. Jadi karena mereka bukan segan juga sih bilangnya. Karena mereka emang deeply mau menghormati lo gitu. Mereka mau tunduk kepada lo. Dan menurut gue itu salah satu insight yang bagus sih. Salah satu cara yang bagus ya. Tips belajar tanpa buku ya, karena saya nggak suka baca buku. Oke. Menarik ya. Gue nggak tahu. Menurut gue, kalau misalkan lu menjadi orang yang pintar atau sukses in general, itu cuman ada 3 hal. 2 apa 3? 2 hal. Lo harus bisa nulis sama bisa ngomong. 2 hal ini. Kalau lo mau sukses in general, dalam apapun yang lo lakukan, lo cuman asalkan lo bisa nulis sama lo bisa ngomong, ini oke. Tapi gimana caranya kita bisa nulis sama kita bisa ngomong? Dua hal ini kan kita producing something, ya kan? Kita ngeluarin sesuatu dari otak kita dalam bentuk tulisan dan verbal. Gimana caranya? Berarti kita harus isi otak kita dong. Nah, cara isi otaknya adalah dengan kita pakai yang ketiga ini, yaitu baca. Gitu. Jadi menurut gue kalau nggak suka baca, hard lah. Dan baca itu nggak cuman kayak lu baca buku fisik gitu, atau baca sesuatu. Tapi bisa juga lu konsum lewat audiobook, lewat podcast gitu. Jadi buat kalian yang nggak suka baca, yang suka baca buku kertas gitu-gitu, jangan ngerasa superior juga, dan yang nggak baca buku jangan ngerasa inferior juga gitu. Baca public speaking berarti sepenting itu ya. Ya, gue ngerasa public speaking atau berani ngomong itu adalah salah satu tombak buat kita ngebuka jalan, kayak center kita. Banyak hal yang kita lewatkan kalau misalkan kita nggak berani ngomong gitu. Dan untuk ngomong itu banyak butuh pembelajaran. Nggak cuman bisa kalian sebulan kalian ikut kelas ngomong itu kalian langsung jadi ngomong, itu nggak bisa. Gimana guys awal-awal mulai berani public speaking? Kalau gue dulu karena kebutuhan ngajar kan selalu ngomong sama orang. Terus gue ngerasa ini paling berasa tuh pas COC sih. Pas COC itu kan banyak acara ke depan, apa maksudnya kayak jadi speaker segala macem. At that time gue ngerasa bahwa jadi orang yang yang malu di depan itu adalah orang yang keren. Karena kayak ini malu-malu ya, masih malu-malu ya gitu-gitu. Dan gue merasa itu keren. Itu kesalahan pertama.
Dan setelah sekarang banyak belajar, gue ngerasa aduh gue dulu coba aja dulu gue udah jago ngomong, mungkin banyak opportunities lagi yang bisa gue dapetin gitu. Gue ngerasa dulu skill ngomong gue jelek banget sih, artikulasinya jelek, nggak ada alurnya, nggak ada ininya. Tapi ya sekarang udah jauh lebih baik lah, karena gue merasa kalau kalian lihat ya, semua orang-orang yang sukses mostly mereka pasti bisa ngomong. Maksudnya kayak top leaders yang ada di yang terkenal, contohnya Elon Musk siapa, itu mereka pasti bisa ngomong. Kenapa? Gak sih, kalau pejabat kayaknya ada. Mau lancar public speaking paling mantep masuk FICOM. FICOM ini Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Kayaknya gue kurang setuju sih. Gue kurang setuju sama itu. Menurut gue belajar itu nggak harus di kuliah. Dan contoh gue belajar public speaking itu gue bukan ikut kuliah, tapi gue consume buku, gue belajar dari orang. Jadi menurut gue cara paling gampang untuk belajar di bidang apapun. Contoh, misalkan kita kayak gue gitu ya, gue pengen belajar public speaking. Cara menurut gue yang paling gampang itu gue ngeliatin orang-orang tampil depan panggung. Gue nontonin Raditya Dika, gue nontonin Coki Pardede, gue nontonin kayak contoh Panji. Gue belajar gimana cara dia public speaking. Karena yang kalian lihat itu adalah kemampuan mereka dalam public speaking. Gimana semua orang itu bisa nonton mereka diem selama 1 jam, 2 jam. Dan menurut gue yang paling susah berikutnya adalah gimana kita masukin jokes supaya orang ketawa. Misalkan kita lagi serius, gimana supaya orang ketawa. Di gue paling gong sih karena bertemu banyak. Ya jadi tadi menurut gue cara paling bagusnya adalah kalian cari siapa yang terbaik di tempat bidang yang mau kalian masukin, terus kalian buat pertama itu paling gampang adalah kalian copy aja sih. Copy. Butuh mental juga kan ya, karena kita pro kontra sama pendapat orang yang kalau berani ngomong. Ya udah sih, menurut gua kalau misalkan masalah pro kontra sama apa yang kalian omongin, selama menurut kalian benar dan itu nggak menyinggung hal-hal yang buruk, ya udah aja. Yes, lembur dari jam 7:30 sampai 10 selama seminggu, gaji 50.000, itu menurutmu gimana? Kalau gua ini jawabnya gimana ya? Tergantung sih. Kalau kamu butuh uang 50.000 itu ambil. Kalau misalkan nggak butuh, atau misalkan uangnya opsional, maksudnya kalau ambil ya udah uangnya masih makin banyak, tapi kalau misalkan nggak ambil hidup tetap berjalan seperti biasa, aku milih nggak ngambil, mending uangnya buat istirahat atau kayak mikirin gimana cara generate 50.000 di tempat lain. Gimana caranya biar nggak canggung saat public speaking? Soalnya saya introvert. Menurut gue, orang introvert bilang dia nggak bisa ngomong depan publik itu bohong. Mereka cuman nggak tahu caranya ngomong. Dan ya udah, cara paling bagusnya gimana? Belajar langsung. Mulai dari ini aja. Mulai dari ngobrol berdua misalkan sama teman, bestie kalian. Kalian ngomongnya tuh jangan nggak jelas gitu. Ngomongnya yang rapi. Maksudnya despite dari kontennya ya, tapi kayak ngomongnya yang rapi, jangan ngangingu gitu. Menurutmu masuk eskul public speaking worth it nggak worth it? Gimana bisa pede atau percaya diri? Rekomendasi buku non-fiction ada nggak? Menurut gua non-fiction itu harus disesuaikan sama kebutuhan. Kayak lu pengen butuh apa di sekarang, lu lagi butuh apa atau kondisi apa yang lagi relate sama lu sekarang. Terus ya udah lu baca bukunya. Kayak contohnya waktu itu gua
Kenapa gue baca The 5 AM Club? Karena gue butuh sistem untuk gue bisa belajar. Makanya gue baca The 5 AM Club. Terus gue lagi pengen belajar tentang tidur, gue baca Why We Sleep. Gitu. Ya saya tolong request lagunya Bernadiah please. Mungkin kalau request lagu mungkin bisa cengkring gitu kan. Yes, kamu lebih ke introvert atau extrovert? Gue mikir kalau misalkan dulu gue mikir gue introvert karena gue nggak suka ketemu orang. Tapi ternyata setelah selama ini gue itu salahnya adalah bukan gue nggak suka ketemu orang, tapi gue belum ketemu orang yang cocok aja. Jadi setelah gue udah banyak ketemu orang yang cocok, gue ngerasa gue extrovert, lebih suka ngomong. Aku les di RJ jadi lebih percaya diri, untuk apa kayak kedorong sama kakak. Bagus, mantap. Semoga makin pintar ya. Kalau misal waktu presentasi paham sama materi tapi bingung penyampaiannya, gimana cara ngatasinnya? Paham sama materi tapi bingung cara menyampaikan. Kalau gue dulu waktu gue pertama itu, gimana gue bisa, walaupun gue mungkin masih nol banget ya cara belajarnya, cara belajar public speaking, adalah gue coba run through nih materinya, terus gue coba omong kira-kira kalau misalkan gue posisiin diri gue jadi pendengar, kira-kira gue bakal ngerti nggak kalau gue ngomong ini. Contoh, Atul baru saja memberikan 100.000. Titik. Oke Tul, thank you Tul. Ya, nggak ada joget-joget ya. Kalau mau nanya apa boleh juga sih Tul. Oh, balik ke yang tadi ya. Jadi misalkan contohnya apa ya teman-teman ya? Coba misalkan trigonometri deh. Kalau nggak tahu kalian ngerti atau nggak trigonometri ya. Misalkan trigonometri, mulainya dari mana nih? Oh, trigonometri itu terdiri dari misalkan gue belajar dari lingkaran, terus gue ngomongin sudut, nih yang keduanya. Terus yang berikutnya adalah gue ngomongin masuk ke perbandingan trigonometri nih yang paling sering rame nih, yaitu adalah sin kostan gitu kan. Nah terus kesini. Nah kalau misalkan gue pengen presentasiin tentang itu, gue coba posisiin dari orang yang nggak pernah belajar materi ini kan. Gue nggak pernah belajar materi ini. Gue akan mulai ini dari mana nih? Oh, supaya orang ngerti, maka gue akan mulai dulu dari lingkaran. Terus nanti gue gambar sebuah titik, ada di titik X, misalkan koordinatnya A, B, itu nanti akan jadi gini. Kemudian kita masuklah ke perbandingan trigonometri yang segitiga siku-siku, kayak gitu. Dan ngomongnya jangan kecepetan, dan selalu bayangin kalau misalkan diri kalian ada di posisi yang pendengar. Kira-kira kalian bakal nggak paham nggak gitu? Kalau misalkan gue ngomong kayak gini, oke teman-teman, jadi sin kostan adalah perbandingan dari segitiga siku-siku, sin adalah depan per miring, cos adalah samping per miring. Kalian ngerti nggak kalau kayak gitu? Nggak ngerti kan? Makanya kalian sesuaiin aja. Jadi contoh, gue ngomong, jadi sin teman-teman, ini adalah perbandingan dari, dan yang paling penting, yang berikutnya adalah body language. Yes, kamu pernah kepikiran jadi public speaker nggak? Ini menurut kalian ngomong depan kamera tuh public speaking nggak teman-teman? Menurut gue sih ya. Dan gue sangat menikmati itu. Step by step, benar. Pokoknya cara paling gampang adalah kalian kuasain materi, itu wajib ya. Karena yang ujung-ujungnya, mau sejago apapun kalian ngomong, kalau otak kalian nggak ada isinya, kalian nggak bakal bisa ngomong. Dan cara paling mudah adalah bayangin kalau kalian di posisi pendengar. Kalian akan ngerti nggak? Contoh. Gue akan 70% rule. 70% rule ini yang ini nggak sih? Kayak gue pernah denger deh. Gue kurang ngerti kalau teori-teori. Tapi pokoknya yang berikut yang penting adalah eye contact, cara badan kalian. Karena these two speak louder than your mouth. Jadi balik lagi tadi, misalkan gue mau jelasin
teman-teman. Jadi bintang itu, matahari kita itu akan mengonsumsi hidrogen menjadi helium. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba lompat dari matahari tiba-tiba jadi apa, nggak nyambung gitu kan. Benar, body language itu sepenting itu. Aduh, gue nggak kepikiran topik yang gue bisa share lagi. Maksudnya topik yang bisa semua ngerti gitu. Jadi gue agak bingung. Body language, menurut gue, ini yang berikutnya juga adalah postur tubuh. Postur tubuh. Maksudnya kalau kalian jalan tuh kayak kalau kalian jalan begini. Ngerti gak sih? Kalian jalan nih begini. Ini pasti kayak kalian jalan begini nih. Itu sih. Jadi maksudnya be confident aja gitu. Maksudnya jalannya ya udah kayak gini gitu. Chinnya jangan begini. Atau kalian terus buat yang ini nggak tahu sih kalau misalkan selain jalannya bungkuk ya, itu adalah bahu. Jadi bahunya jangan ditutup begini. Ini gue taunya tapi buat cowok sih, gue nggak tahu apakah ini apply buat cewek juga ya. Tapi kalau misalkan cowok, misalkan bahunya kalian tutup gini, itu kalian badannya jadi kelihatan kecil dan kalian kelihatan nggak confident sama badan kalian sendiri. Jadi kalau usahain kayak bidang aja gitu. Jalan bungkuk kayak orang malas. Nggak cuman orang malas tapi biasanya pemalu. Not necessarily malas. Cara ngilangin rasa malu pas presentasi atau public speaking, be confident sih. Jangan malu. Karena mau malu terus, ya udah. Maksudnya mau sampai kapan jadi orang pemalu? Pernah jadi tentor ngajar bimbel nggak? Pernah dong. Ruang Guru, Brand Academy. For you. Betul, malu terus kehilangan kesempatan, diambil orang loh, kesempatan loh. Benar, cara duduk juga, misalkan duduk ya. Misalkan duduk, kalian jangan duduk begini nih. Ya mungkin nggak harus selalu begini ya, tapi kayak jangan terus-terusan begini nih, atau kayak gimana sih, gini ya. Gini ya, gimana sih maksudnya? Pokoknya kayak jangan begini terus gitu. Tapi kayak duduknya tegak aja gitu. Terus yang paling penting tuh eye contact sih. Menurut gua eye contact itu memenangkan 80% dari public speaking kalian. Ini opini pribadi ya. Kalau kalian gak bisa eye contact itu wah, dead gitu. Tapi eye contact ini agak tricky sih menurut gue sih. Tips biar waktu presentasi gak kebanyakan baca PPT gimana? Pahami materinya. Kalau kalian gak paham materinya, pasti kalian baca PPT sih. Halo Evelyn. Reaksi nonton. Gue belum nonton ROC ya. Benar, eye contact. Dan eye contact itu salah satu cara untuk kalian maintain percakapan. Salah satu cara kalian untuk maintain percakapan. This film before and I didn't like the ending. You're my crown. Aduh, nggak ada pertanyaan lagi nih. Nggak ada mau nanya lagi nih.
Seru nih. Ini judul lagunya Exile, Taylor Swift. Tips biar gak geter pas presentasi. Kurang tahu lagi kalau itu lagi. Kalau nggak geter gimana ya? Kak, menurutmu mungkin nggak sih belajar nggak harus lewat buku? Benar, belajar tuh nggak cuma lewat buku. Take a deep breath, salah satunya bisa. Kalau sering nanti lama-lama terbiasa kok. Benar. Jangan berharap kalian baru public speaking sekali 2 kali kalian udah jadi kayak Raditya Dika gitu. Kemarin gue lagi belajar ini teman-teman. Gue lagi belajar. Ini menurut gue susah banget. Jadi gue pun kayak masih mikir gimana caranya ya, karena gue masih belajar banget untuk ini. Yaitu adalah gimana, jadi bahasa Inggris aja. How sell me this pen. Pernah denger nggak? Harusnya pernah sih. Sell me this pen. Itu menurut gue susah banget, dan kemarin gue lagi nyoba kan 2 attempts dan dua-duanya masih kurang sih menurut gue. Tapi kayak gue ya udah belajar lagi. Ngerti nggak teman-teman? Sell me this pen. Jadi kayak contohnya adalah, contoh ini air nih. Ini air minum. Kalian lagi kenal orang baru, kalian pengen nawarin ini supaya dibeli sama orang. Kalian gimana cara ngejualnya? Itu. Kalau misalnya kalian bilang, iya ini adalah air minum terbaik dari pegunungan, mineral terjamin, pH-nya berapa, menyegarkan, itu kan bullshit. Bukan bullshit sih, maksudnya kayak biasa banget gitu. Jadi kayak gue mikir, ya juga ya susah ya ternyata, ya nggak segampang itu ya. Kak, sejauh yang aku lihat selain public speakingmu bagus, kamu juga pede banget. Kalau pede kayaknya itu tergantung ya. Tapi jujur kalau kepercayaan diri itu nggak tahu sih gue gimana ya, maksudnya itu akumulasi dari banyak hal sih. Sama Air Zam-Zam bagus mana ya, nggak tahu ya. Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Gimana caranya sell me this pen? Sell me this water. Ada yang mau nyoba nggak? Coba, mungkin ada yang kita invite. Soalnya jujur PD tuh ngebuka aura diri banget menurutku. Betul. Halo, ini saya dari tadi komen dilatin terus, kenapa ya? Komen apa ya, Sana ya? Kelewat mungkin ya, Sana. Coba, ada yang mau coba nggak teman-teman? Ada yang mau coba nggak? Kayak, ya belajar aja sih. You throw scars. Dulu waktu awal-awal ikut lomba, pernah ngerasa gengsi, takut kalah gitu gak sih? Sebelum menang OSN gak ada, setelah menang OSN ada. Terus udah,
di kuliah kan orang nggak gitu tahu kan, jadi kayak udah aja. Tapi setelah menang COC baru berasa banget tuh, baru berasa banget pressure-nya tuh. Kalau kalah tuh pasti malu dalam hati ya. Marketingnya senyum sama-sama dulu. Aku dulu nggak pede, kelihatan serem banget pilihan pede di dalam. Bagus Mini. Yes, kenapa ya orang yang cakep populer selalu dipuji-puji dan dilirik guru-guru? Karena ya emang good looking itu menyelamatkan banyak hal. Cara kita ngomong saat public speaking itu ngaruh banget, benar. Mungkin kalau suara gue bukan gitu, tapi suara gue nih, hey, halo guys, kalian lagi apa? Mungkin yang dengar nggak sebanyak itu. Tips biar nggak jadi orang yang nggak enakan. Gimana ya tuh? Gimana biar nggak jadi orang yang nggak enakan? Bingung lagi jawabnya. Ya kalau misalkan nggak sesuai sama yang lu mau atau nggak sesuai sama apa yang lu pegang, ya udah gitu. Maksudnya Indian orang tuh peduli sama dirinya sendiri. Iya tapi ya belum tentu. Iya emang belum tentu, tapi maksudnya in general tuh kayak menurut gua kayak gitu. Live hari ini agak cepet kali ya teman-teman ya. Gue banyak yang harus dilakukan besok nih, soalnya habis pergi kan. Gue toilet dulu ya bentar ya. Gue toilet dulu ya bentar ya. Million years. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. I'm the first flight back to your side. I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait. I'm the first flight back to your side. Traveling places I haven't seen you in ages, but I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too, if only you know. I just need to work out some way of getting me to you, 'cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know that you're safe, given that I'm miles away. On the first time back to your side. Halo, apa nih? Apa nih? Habis dari toilet kocak. Katanya udah cerita horor. Kata siapa? Enggak, jangan horor-horor terus.
Eh, apa nih? Gimana caranya biar nggak berasumsi sendiri? Biar nggak berasumsi sendiri. Jangan kebanyakan main di kepala sendiri sih. Kalau milih topik skripsi mending tapi ya mending topik lah. Maksudnya ujung-ujungnya skripsi tentang diri lu kan, bukan tentang dosbing. Ya maksudnya ya orang yang kayak gitu selalu gak ngasih gue atau orang lain kesempatan. Ya nggak apa-apa. Maksudnya life is unfair. Kalau misalkan menurut lo orang yang good looking, dia tuh selalu dapat banyak kesempatan, selalu banyak ini, ya lu berkompetisi dong, lu belajar gimana cara bisa lu good looking. Good looking tuh nggak selalu bawaan dari muka. Kayak muka lu bersih, badan lu bagus, cara berpakaian lu wangi, lu nggak bau ketek, pakai good perfume. Maksudnya jangan minderan terus lah. Mau tahu tentang trik yang jual air tadi dong? Aduh, gue juga masih belum tahu lagi. Maksudnya belum yang paham banget. Yang gue tahu ya, tapi gue kurang tahu sih kalau misalnya untuk jual langsung ya. Itu gue mungkin harus belajar banyak sih. Tapi yang setahu gue, satu hal yang orang paling gak suka itu adalah kalau misalnya lu ngejual barang, lu tuh promosinya dengan cara lu nge-list down apa benefit dari barang ini. Orang paling suka ngebeli barang yang paling relate sama diri mereka. Kayak contoh, gue pengen jual ke kalian, gue pengen jual apa ya? Contohnya parfum. Gue pengen jual parfum ke kalian. Gue jual parfum untuk orang yang contohnya bau ketek atau bau apa. Pasti orang-orang yang bau ketek itu kan tertarik kan. Oh iya nih ketek gue bau nih, gue coba deh beli deh gitu. Atau misalkan orang-orang yang lagi pengen, misalkan parfumnya identitasnya adalah seseorang yang sedang kehilangan jati diri. Oh iya deh, gue mungkin lagi ngerasa gue nggak ada nih jati diri, coba deh gue beli gitu. Atau gue jualan makanan. Mungkin makanan gue paling bisa sih. Gue jual makanan sehat. Gue jual ini buat orang yang lagi mau tinggiin protein tapi kalorinya direndahin. Atau misalkan mau nyari orang yang lagi nggak butuh makanan-makanan yang digoreng gitu. Maka gue targetin ini, oke, ini keunggulannya adalah ini cocok untuk kalian yang apa gitu. Pokoknya intinya kalau jualan, intinya kalau misalkan jualan, tujuan kalian adalah gimana audience itu relate sama apa yang kalian jual. Benar. Betul. Kalau misalkan kalian jualan, aduh jangan lebay ya. Misalkan kalian jualan kaos kutang di gunung, itu pasti kan nggak laku kan. Saya tolong gue kasih motivasi biar gue nggak sedih, soalnya gue anak broken home. Motivasi apa ya? Gue nggak pintar ngasih motivasi lagi. Tapi kalau misalnya lo anak broken home ya bear with it lah. Karena kalau lo sedih, lo nerima keadaan tuh nggak akan merubah hidup lo jadi lebih baik.
Apalagi I assume lu kayaknya cowok ya, dari namanya Rajendra Gari. Tapi Ramadhani tuh cowok atau cewek ya? Tapi Rajendra tuh namanya cowok nggak sih? Jalan aja selalu kata aku juga orang. Betul tuh. Jalani, dan kalau misalkan lu ngerasa hidup lu yang sekarang tuh menyedihkan, kayak kenapa gua gini, cari solusinya. Mungkin terdengar kayak apa sih kok cari solusinya, tapi kalau misalkan lu menerima keadaan itu kayak gua kurang, that's not me lah. Kalau misalkan gue lagi gagal di satu hal, terus gue tahu I could do better atau gue bisa gini, tapi gue menerima keadaan karena mungkin gue apa gitu. Gue kurang, that's not me. Ya apalagi lu cowok ya. Sudah bangkit tapi nggak sama kayak anak di luar sana, nggak tahu apa kan. Nggak apa lah. Tujuan jualanmu apa ya? Jualan apa ya maksudnya ya? Eh 2225 2125 kita off ya. Kalau misalnya nanti mau bangun usaha maksudnya, ya tergantung sih mau jual apa ya. Tergantung apa yang mau dijual sih. Gak bisa disamaratain sih. Tapi ujung-ujungnya pasti ya ada pengen, tujuan bisnis kan, tujuan utamanya memperkaya diri sendiri kan. Jadi nggak mungkin lo bikin bisnis yang rugi. Ya sekolah bukan di kampus ternama, nggak apa-apa kan pakai uang sendiri lah. Gimana yang ngomongnya ya? Gue nggak tahu ya apakah ini akan terdengar jahat atau enggak. Tapi menurut gue, first of all itu nggak apa-apa. Tapi gue lebih ingin ngomentarin, maksudnya kurang-kurangin menjual kesedihan sih. Maksudnya apa ya? Rasanya tuh kayak ngomongin hal yang sama. Ini kalau tersinggung ya maaf ya. Tapi maksudnya ini gue cuma pengen ngasih tau aja pendapat gue. Kalau misalnya nggak setuju, ya udah. Gue paling nggak suka, misalkan gue jerawatan misalnya, gue jerawatan nih. Terus gue ngomong, guys, jadi orang yang jerawatan nggak apa-apa kan? Menurut gue itu kayak lu ini banget sih. Gimana? Gue pengen ngomong tapi menurut gue paling nggak suka sama orang kayak gitu, kayak aduh, nangis untuk kali ini nggak apa-apa kan? Menurut gue kayak, lu berharap gue jawab apa? Iya nggak apa-apa kok. Masa gue harus kayak begitu? Maksudnya lu deep down tuh lu udah tahu bahwa iya ya, gue harusnya cuci muka lebih rajin ya, gue harusnya olahraga, gue harusnya nggak makan seblak tiap malam ya gitu, gue kurangin makan gorengan ya. Itu kan cuma jadi kayak justifikasi lu atas kesalahan yang lu buat gitu kan. Maksudnya kurang-kurangin aja. Dan menurut gue orang yang jual kasihan itu kayak minus aura 1 juta. Kayak lu nggak ada pride-nya gitu. Kalau kayak tadi kuliah di bukan kampus top nggak apa-apa kan, soalnya pakai uang sendiri. Ya lu berbangga diri gitu, maksudnya lu bisa biayain kuliah lu
gitu. Bukan lu, aduh iya gue bukan kuliah di top PTN ya, mana ya, gue coba deh gue ada nggak ya orang yang bisa ngertiin gue nggak kuliah di PTN. Terus kayak ya udah gitu. Maksudnya kalau lu kuliah nggak di top 10, it's not the end of the world. Kuliah di top PTN pun belum tentu jadi orang sukses. Membantu tapi bukan 100% lu jadi orang sukses gitu. Maksudnya dengan lu menjual kesedihan, lu tuh akan mengurangi kesempatan lu jadi orang sukses. Lu mau temenan sama orang siapa? Misalkan lu nanti punya pekerjaan. Misalkan nanti one day gue punya pekerjaan, lu punya teman satu, tapi dulu waktu kuliah lu teman sama dia, kerjaan dia jual kesedihan terus. Aduh sedih ya, keluarga gue berantem terus nih. Nggak apa-apa nggak sih kalau gue nangis karena orang tua gue berantem terus, dibanding sama lu punya teman satu lagi. Aduh capek gue punya orang tua berantem terus, gue coba deh cari kerjaan deh biar gue nanti bisa bantuin mereka. Lu bakal pilih teman yang mana? Pasti bakal temenin teman yang mau berjuang dong meskipun keadaannya susah gitu. Ya lu kayak bersyukur aja gitu, maksudnya lu bisa nyari uang di umur lu yang masih kuliah gitu. Karena meskipun dalam segi prestasi mungkin kayak oh ya udah mungkin kampus gua nggak sebagus kampus teman gua yang di PTN. Tapi kayak dalam segi lu secara holistik lu mungkin lebih baik gitu, karena lu udah bisa tahu oh ternyata cari uang rasanya kayak gini. Oh rasanya dimaki-maki sama bos kayak gini ya. Oh rasanya dimaki-maki sama customer karena misalkan gue jualan makanan rasanya lain tiap hari itu kayak gini ya. Oh caranya gue manage uang itu kayak gini ya, supaya besok gue masih bisa makan, lusa gue masih bisa makan, gue masih bisa bayar rent bulan depan, gue masih bisa healing juga, tapi caranya kayak gini ya gitu. Maksudnya ya bersyukur aja man. Thank you bro, gue sudah dikasih sama Amin Rajendra. Ya maksudnya kayak gitulah ya. Kalau kalian nangkepnya lain, kalian merasa nih ya terserah kalian, gue nggak peduli. Pokoknya menurut gue, apalagi kalau misalkan kalian ini ya cowok ya, menurut gua kalau lu masih ngejual kesedihan tuh kayak lu ke laut aja dah. Kalau lu udah umur 20, lu udah umur 25, kerjaan lu ngejual kesedihan, aduh keluarga aku berantem terus nih di rumah, aku jadi nggak bisa kerja. Coba aja keluarga aku nggak berantem, pasti aku bisa ini. Menurut gua lu ya gitulah ya. Kalau misalkan kalian nggak setuju, terserah kalian. Opini saya terserah kalian. So sorry for my question. Yup, aman aja. Oke, udah ya, kita off ya teman-teman ya. Kita yes, besok tanggal 3 gue ultah. Tanggal 3 ultah. Besok mungkin kita bisa live lagi, terus bisa dirayain sih di sini. Bisa dirayain di sini. Terus gimana sih caranya teman-teman? Kalau misalkan buat kalian yang tahu nih, gimana caranya dirayain di live ya saya gitu ya. Ada yang inget nggak? Bener ya yes. Coba dikasih tahu teman-teman. Gimana caranya ya? Moderator. Kasih pause. Udah bukan pause, man. Di sini, man. Syarat dirayain harus nyawer dulu nggak, Kak? Masa enggak, maksud gue tuh aneh. Masa lu mau dirayain di live seseorang, masa lu harus sawer dulu, misalkan sawer 200.000? Kayak aneh gitu. Gue sawer nih orang 200.000 supaya gue nanti dirayain ulang tahun gue gitu. Bukannya harga naik ya? Kalau itu jujur buat follow ya. Jadi mulai besok sawernya jangan 200, udah nawar dikit 150.
150. Betul. Mulai besok hari Senin harga fallback naik 300.000. Inflasi 50% per minggu. Minggu depan lagi 350.000. Berarti 450.000. Minggu depan lagi 675. Terus 50% tiap minggu. Iyalah. Emang dikira ini doang harga saham, instrumen investasi doang yang bisa naik. Nanti juga ini ujung-ujungnya dinaikin semua nih. Ujung-ujungnya minimal sawer 1 juta. Jadi kesimpulan kapan saya follow? Jul. Kan mau di follow tuh ada syaratnya, Jul. Mampulah segitu doang. Kok sekarang naik tarifnya? Inflasi. Hah? Inflasi. Bakso aja goceng dapet disiram sama abangnya. Masa harga follow nggak naik? Udah follow dari zaman cewek-cewek senator dapat iPhone? Enggak lah. Dapat iPhone, Jul. Gila lu, Jul. Ya udah, kita off ya. Banting harga kapan ya? Murah meriah boleh. Enggak. Kalau follow nggak bisa. Follow makin naik. Tiap minggu makin naik. 50% per minggu. Ya. 50% per minggu. Lihat tarif sawernya di mana, Bro? Tarif sawernya nanti kita update ya. Dua-dua promo lah. Yang ada nggak bakal di follow kalau gitu, Kak. Yang namanya follow kan mahal lah. Masa 100 juta orang di sini gue follow? Ya nggak? Udah ya, kita off ya. Tanggal 3 ucapin ya Sehe. Iya, nanti diucapin kok, tapi mungkin bisa coba join live-nya kali ya. Coba join live-nya, nanti kita coba ucapin ya. Bisa bareng-bareng kok di sini. Oke, bye teman-teman. Maunya gratis. Parkir aja bayar. Oh gratis, gimana sih? Hah? Gratis. Parkirnya bayar. 2.000 dilempar balik sama abangnya. Parkir sekarang goceng. Hah? Aneh, sakit loh.